Jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara permintaan data faktur pajak sesuai dengan per 03 atau peraturan yang terbaru, Anda sangat tepat menonton video ini. Jangan lupa tonton sampai akhir dan tetap di video kami. Jangan lupa subscribe dan like ya, supaya teman-teman dapat informasi atau notifikasi video-video terbaru dari kami. Ya, jika kita mengalami kerusakan laptop, apalagi kita sebagai admin pajak ataupun yang berurusan dengan pajak, itu sudah pasti kita akan kehilangan database. Misalnya database SPT ataupun database e-faktur. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bila kita kehilangan database atau database kita rusak atau laptop kita hilang atau laptop kita rusak. Maka database e-faktur kita tentunya akan hilang. Nah, bagaimana caranya mengambil data-data yang hilang ini? Kita akan bahas, ini berkaitan dengan per 03 PJ tahun 2022 ya, yang mulai berlaku per 1 April 2022. Kita akan bahas, yang pertama adalah, jika kita kehilangan database, maka kita sesuai per 03, kita bisa meminta ke kantor pajak. Nah, itu yang pertama ya. Kalau kita kehilangan database, misalnya hilang atau rusak, atau laptop kita diambil orang, maka kita bisa meminta kembali database ke kantor pajak. Itu yang harus kita ingat. Dan syaratnya pun tidak susah. Banyak yang bilang, kalau biasanya kan banyak syarat-syarat ya, misalnya SPT tahunan harus 3 tahun terakhir sudah lunas, sudah dilaporkan, ataupun tidak ada hutang pajak, atau SPT-nya valid, atau NPWP-nya valid. Tapi untuk permintaan database faktur pajak keluaran, itu tidak ada persyaratan khusus. Hanya kita membuat yang namanya surat permohonan. Ini sudah pasti ya, kita buat surat permohonan, namanya juga kita mau meminta. Jadi di surat permohonan inilah kita tuliskan kita mau minta dari masa atau bulan berapa, tahun berapa ke masa atau bulan berapa, tahun berapa. Jadi kita bisa meminta misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ataupun dari awal. Kita bisa meminta di surat permohonan itu. Dan untuk mengisi surat permohonan itu, seperti ini ya surat permohonannya, tidaklah susah. Ini hanya isian seperti biasa. Dan mungkin yang agak susah ya, mungkin kita meminta dari bulan berapa, ditulislah di situ. Misalnya Januari 2020 sampai dengan bulan ini, September 2022. Nah, itu ada kolom-kolomnya di situ. Nah, kemudian kita juga nanti di bawah ada siapa yang meminta, apakah direktur atau yang dikuasakan. Kemudian nanti ditanda tangan. Nah, itu tinggal kita bawa ke kantor pajak. Cuman satu yang perlu kami sampaikan, bahwa tidak semua data yang ada di database itu bisa kita minta. Yang bisa kita minta hanya faktur pajak keluaran. Ya, jadi hanya faktur pajak keluaran. Nah, bagaimana dengan faktur pajak masukan? Apakah kita tidak bisa meminta ke kantor pajak? Ternyata kita tidak bisa meminta faktur pajak masukan dari kantor pajak. Kita hanya bisa meminta faktur pajak keluaran. Nah, solusinya bagaimana untuk faktur pajak masukan? Ini solusinya agak susah ya, atau mungkin buat admin pajak akan menjadi tambahan pekerjaan. Nah, caranya adalah dengan menginput kembali satu persatu. Itu bisa diinput. Tentunya tidak semudah kalau kita kehilangan faktur pajak keluaran ya. Kita tinggal minta dari kantor pajak dan itu cepat keluar. Kalau pengalaman saya langsung hari itu juga keluar. Tapi ini menurut peraturan paling lama itu 20 hari. Jadi 20 hari itu sudah keluar. Itu paling lama. Dan itu bisa juga, waktu itu saya hanya 1 hari langsung saya masukin pagi dan
hanya 2 jam atau 3 jam menunggu antrian itu sudah selesai. Nah, tapi untuk faktur pajak masukan, inilah yang kita takutkan ya, karena bisa kita bayangkan seandainya kita punya pajak masukan itu banyak, ribuan, maka kita harus menginputnya. Kita tidak bisa meminta datanya. Nah, itulah caranya bagaimana untuk meminta data faktur pajak yang hilang ataupun yang rusak. Nah, untuk faktur pajak masukan, kita pasti berpikir bagaimana caranya supaya kalau misalnya hilang atau laptopnya rusak, datanya tidak hilang. Caranya adalah kita harus membuat data ataupun membackup lah ya. Jadi kita bisa ada 3 cara. Yang pertama adalah kita langsung copy foldernya e-faktur itu. Kita kan ada kalau mau buka e-faktur pajak kan kita yang e-tax invoice itu, kita langsung copy aja foldernya keseluruhan, kita tempatkan ke hard disk ataupun flash disk atau kemana lah yang bisa kita simpan, yang aman. Jadi sehingga ketika ada kerusakan atau hilang, kita masih ada backupnya. Itu cara yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita membuka folder e-tax invoice, lalu kita lihat di sana data, ada DB tulisannya, DB. Lalu DB ini kita langsung klik kanan, terus kita klik add to DB RAR. Jadi nanti dia akan diproses, akan berbentuk DB RAR, dan itulah yang akan kita simpan ke flash disk ataupun eksternal ataupun hard disk. Kemudian cara yang ketiga, kita buka folder database, folder e-tax invoice-nya. Lalu kita lihat di sana ada tulisan backup. Lalu itu bisa kita pilih ya, dalam itu ada beberapa database berbentuk zip. Lalu kita salin ke flash disk ataupun ke eksternal. Tapi cara yang paling aman saya pikir adalah yang nomor 1, langsung aja kita copy data folder e-tax invoice sehingga semuanya sudah tersimpan di flash disk ataupun di hard disk. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan tahu bagaimana caranya menjaga atau mensiasati agar database dari e-tax invoice itu tidak hilang. Kami pastikan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti video-video kami karena sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Karena ini adalah pelajaran yang tentunya akan membuat pekerjaan pajak kita lancar dan aman. Jangan lupa subscribe dan like serta berikan komentar yang terbaik. Tunggu video kami yang terbaru dan pastikan video-video kami adalah video yang Bapak Ibu perlukan. Jumpa lagi di video berikutnya.